Anda kembali di Breaking News Berita 1 dan kini kita sudah bergabung dengan peneliti ICW Firdaus Ilyas terkait penetapan Jarowacik sebagai tersangka kasus suap di Kementerian SDM. Mas Firdaus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Anda melihat apakah dengan penetapan Jarowacik sebagai tersangka ini semakin meyakinkan bahwa ada keterlibatan Jarowacik dalam beberapa kasus korupsi di Kementerian SDM selain hanya pengadaan proyek di Kementerian SDM? Ya, pertama kalau kita bicara keterangan KPK hari ini, gitu ya, terkait misalnya telah ditingkatkan status penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, kemudian ditetapkannya Pak Jarod sebagai tersangka, tentu paling tidak untuk apa yang disangkakan oleh KPK, indikasi korupsinya sudah cukup terpenuhi. Kemudian yang kedua kan kalau kita lebih lanjut misalnya, apakah juga nanti ada dugaan-dugaan penyimpangan yang lain? Nah, saya harap misalnya dalam proses pengembangan kasus yang dilakukan oleh KPK juga menemukan indikasi-indikasi lain. Paling tidak kalau dilihat misalnya apa yang disangkakan sekarang kan tentu nilainya tidak besar begitu ya. Ya, karena kalau dilihat misalnya kan hanya dalam proses kickback, pengadaan dana terkait dana operasional menteri dan segala macam. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh misalnya, Kementerian SDM kan tentu misalnya tidak hanya terkait dengan proses pengelolaan dana operasional menteri atau pengadaan barang dan jasa, tetapi juga ada proses-proses kebijakan. Tidak saja di sektor migas, pertambangan, tetapi juga terkait dalam konteks energi yang lebih luas. Jadi ini yang menurut kami juga menjadi titik balik misalnya di dalam pengembangan kasus berikutnya. Nah, Oke, artinya ICW melihat bahwa ada kasus korupsi yang lebih besar yang terjadi di Kementerian SDM yang melibatkan Jarowacik dengan kewenangan yang dia miliki, begitu? Dalam konteks yang lebih netral misalnya, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh menteri tentu tidak hanya dalam konteks pengadaan barang dan jasa, tapi juga kebijakan, pemberian izin, pemberian kontrak begitu. Bahkan juga kalau kita bicara dalam kasus misalnya apa yang terjadi pada kasus Rudy Rudiantini, kemudian juga Pak Waryono Karno dan terakhir misalnya anggota DPR Sultan Batu Gana misalnya, ada kebijakan-kebijakan yang menjadi gray area dan itu sangat mungkin untuk disimpangkan. Dan kalau kita lihat dari sisi nilai kan tidak hanya sekedar misalnya 9,9 miliar, tapi bisa bernilai dalam satu kegiatan itu misalnya ratusan miliar bahkan sampai puluhan triliun. Nah, ini yang menurut kami juga bisa menjadi sebuah catatan ya dalam konteks misalnya bagaimana kasus ini didorong ke depan lebih maju. Berarti Anda dari ICW sendiri melihat bahwa dengan penetapan Jarowacik sebagai tersangka kasus pengadaan proyek di Kementerian SDM ini menjadi pembuka keterlibatan Jarowacik atau mungkin juga pihak-pihak lain di Kementerian SDM dengan sejumlah kasus korupsi lainnya di kementerian? Ya, tentunya harus dikembangkan. Apakah misalnya Pak Jarowacik juga diduga terlibat dalam kasus-kasus yang lain, paling tidak dalam konteks bicara kewenangan. Kemudian yang kedua kan juga melihat lebih lanjut gitu ya, apakah ini misalnya pada level seorang menteri atau juga cukup masif terjadi pada jajaran eselon 1, dirjen, kemudian direktorat dan segala macam. Karena kalau kita bicara SDM kan dia ada kementerian, ada badan gitu ya, kemudian juga melibatkan pihak-pihak lain. Artinya ini sudah meluas, Mas, atau mewabah begitu di kementerian dan juga mungkin departemennya begitu. Bagaimana kemudian upaya untuk menghentikan atau mengatasi ini? Artinya haruskah semua yang terlibat itu ditetapkan sebagai tersangka atau ditangkap oleh KPK atau seperti apa? Ya, pertama kalau kita lihat salah satu kementerian yang ditenggarai menjadi ajang permafiaan atau dugaan penyimpangan adalah Kementerian SDM. Kenapa itu? Ya karena kalau kita bicara kewenangannya begitu besar, kemudian dia mengelola sektor yang sangat strategis, tidak saja dalam konteks penerimaan negara dari migas, mineral dan batu bara, tetapi juga belanja, bahkan terkait dalam kebijakan subsidi energi dan seterusnya. Nah, kami melihat ini semacam bola salju begitu ya. Kita berharap ini akan menjadi guluran yang lebih luas begitu. Dan tentu misalnya apakah itu juga nanti akan melibatkan Pak Jarowacik atau pihak-pihak yang lain, yang perlu kita dorong adalah bagaimana misalnya penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu bisa secara komprehensif, paling tidak bisa memberikan efek jerah dan menyentuh misalnya akar-akar besar di dalam dugaan penyimpangan atau korupsi di Kementerian SDM. Jadi ini sih sebenarnya yang kami harapkan di dalam konteks perbaikan tata kelola di Kementerian SDM. Karena kan kalau kita lihat misalnya Kementerian SDM adalah salah satu kementerian yang strategis menjadi ajang kampanye pasangan pilpres misalnya, kemudian juga menjadi ajang identifikasi sebagai sumber kebocoran. Nah, apakah dengan momentum itu misalnya terjadi perbaikan atau tidak menjadi
menjadi titik balik untuk melakukan perbaikan atau tidak, termasuk juga memberikan efek jerah. Nah, saya pikir kita tinggal menunggu bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh KPK, termasuk dengan melakukan pengawalan oleh publik. Baik, terima kasih Mas Firdaus Ilyas. Kita berharap KPK ini menjadi suatu trigger begitu untuk KPK untuk membuka sejumlah kasus-kasus lainnya. Itu masuk, Pak, kalau tidak. Baik, terima kasih Mas Firdaus Ilyas sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1.